Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Saya berdoa dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan selalu sempurna atas setiap kita. Amin. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam program Pastor Talk. Pagi ini saya akan mengajak kita sama-sama merenungkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita masing-masing. Saya beri judul Pabrik Karakter. Apa sih pabrik karakter itu? Kalau kita dengar kata pabrik, kita langsung kebayang satu tempat yang memproduksi sesuatu. Mulai dari bahan baku yang diubah sampai menjadi produk yang siap dipakai. Ada proses pemilihan bahan, ada juga pemotongan, penghalusan, bahkan ada pengujian kualitas. Nah, saudara tahu nggak? Sebenarnya keluarga kita tuh adalah pabrik karakter. Karena di rumah, karakter kita diproduksi sejak kecil. Bagaimana cara kita bicara, bagaimana cara kita mengelola emosi, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Semuanya biasanya dibentuk dan dimulai dari keluarga. Dan seperti pabrik, hasil akhirnya sangat bergantung pada proses di dalamnya. Kalau prosesnya benar, hasilnya akan bagus. Tapi kalau prosesnya asal-asalan, produk yang dihasilkan akan cacat. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah di dalam pabrik karakter yang Tuhan tempatkan, yaitu di rumah atau di keluarga kita sendiri. Kita sama-sama baca dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Artinya kita semua ini dipanggil untuk menjadi murid. Murid yang mau terus belajar. Dan yang namanya murid berarti siap untuk diajar. Di rumah, di dalam keluarga, karakter kita dibentuk dari kecil. Cara kita bicara, cara mengelola emosi, dan cara menghadapi orang lain. Semuanya dimulai dari pabrik ini. Sebagai suami, saya belajar juga bahwa menjadi kepala keluarga bukan berarti saya paling pintar. Istri bisa juga kasih masukan yang awalnya bikin saya terdiam, tapi setelah direnungkan, oh ternyata benar juga ya. Seperti di pabrik, kalau bahan bakunya keras dan gak bisa dibentuk, hasil akhirnya akan gagal. Sama juga hati kita. Kalau kita menolak dibentuk Tuhan lewat keluarga, maka hasilnya gak akan maksimal. Ada pepatah, orang pintar mungkin berhasil, tapi orang yang mau terus belajar akan bertahan lebih lama. Sikap ini penting sekali dalam keluarga. Coba kita lihat pertumbuhan bayi. Dalam 1000 hari pertama hidupnya, bayi belajar mengenal suara, duduk, merangkak, berjalan, bicara. Bayi itu bisa jatuh berkali-kali, menangis, tapi dia bangun lagi, bangun dan mencoba lagi. Sampai akhirnya ya bayi itu bisa berjalan. Dalam rumah tangga kita juga begitu. Bisa ada masa-masa jatuh, mungkin gagal mengontrol emosi, atau salah mengambil keputusan keuangan, atau kurang sabar sama anak. Tapi kalau hati kita mau dibentuk, dan kita mau belajar dari kesalahan yang terjadi, kita akan berjalan jauh, dan keluarga kita akan semakin kuat. Orang yang rendah hati dan mau belajar itu disukai Tuhan, dan juga disukai oleh banyak orang. Di dalam rumah, ini berarti pasangan kita lebih nyaman bicara, anak-anak lebih percaya untuk bercerita,
orang tua lebih senang memberi nasihat karena mereka tahu kita mau mendengar. Saya mencatat ada beberapa sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, mau belajar. Dalam Lukas 2 ayat 52 tertulis Yesus bertumbuh dalam hikmat. Nah, di keluarga mau belajar berarti mau mencari tahu cara yang lebih baik untuk banyak hal. Misalkan lebih baik untuk mencintai pasangan, bagaimana lebih baik mendidik anak, mengatur keuangan, ataupun mengelola waktu. Sikap yang kedua, mau diajarkan. Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi hikmat ada pada orang yang menerima nasihat. Dalam rumah tangga atau berkeluarga, ini berarti terbuka menerima masukan dari pasangan, dari orang tua, dan juga dari anak. Nah, sikap yang ketiga, mau berubah. Ini yang seringkali paling sulit dilakukan. Tuhan sering membentuk kita lewat konflik, lewat teguran, ataupun kegagalan. Di dalam pabrik kadang ada proses pemotongan atau penghalusan supaya produk itu bisa menjadi indah atau lebih mulus dan bermanfaat. Nah, Tuhan mau buang sifat-sifat kita yang keras kepala ataupun sifat kita yang egois. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi seperti Kristus di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita sendiri. Sebagai penutup, Tuhan gak mencari keluarga yang sempurna. Tuhan mau mencari hati yang mau dibentuk. Peran apapun di dalam keluarga, kita sebagai suami, sebagai istri, anak, atau orang tua, kalau kita mau belajar, mau diajar, dan mau berubah, rumah kita, keluarga kita, pasti bisa menjadi pabrik karakter yang menghasilkan pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Amin ya saudara. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Selamat menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.